Salam Aliansi Indonesia, saya Alvinada Lesmana dari media Lembaga Aliansi Indonesia. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua Umum sekaligus pimpinan redaksi media Aliansi Indonesia. Baik, Bapak Muhammad Syafi'i, bisa dijelasin nggak sih peran dan fungsi media Aliansi Indonesia itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi dari namanya media Aliansi Indonesia, sudah jelas ini medianya Aliansi Indonesia. Media dimanapun fungsinya adalah sosialisasi dan publikasi. Nah, kita ada internal itu skup Aliansi Indonesia, kita mensupport segala aktivitas lembaga Aliansi Indonesia, terutama dari sisi sosialisasi dan publikasinya. Nah, ada fungsi eksternal, jadi kita lebih mengenalkan lembaga Aliansi Indonesia ke masyarakat luas, dan tentunya juga bagaimana kita bisa menembus segmen-segmen baru masyarakat yang selama ini belum tersentuh atau belum tergarap oleh lembaga Aliansi Indonesia. Disitulah media Aliansi Indonesia selain tetap kita berpegang teguh pada moto, visi, misi, dan tujuan serta pancasila lembaga Aliansi Indonesia, media Aliansi Indonesia juga dituntut untuk punya kreativitas, mencari terobosan-terobosan baru agar itu tadi, bahwa meluaskan segmen, menembus segmen-segmen baru. Itu apapun aktivitas lembaga Indonesia maupun tupoksinya kita sosialisasikan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas termasuk kalangan pemerintahan tentunya. Itu peran dan fungsi media Indonesia. Oh, seperti itu ya Pak. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Rencana Bapak nih untuk pengembangan media Aliansi Indonesia ke depannya itu seperti apa sih Pak? Pengembangan media Aliansi Indonesia, pengembangan itu juga tentunya terkait, nanti diharapkan juga ikut mengembangkan lembaganya. Jadi barangkali aku pernah sering dengar namanya revolusi industri 4.0. Saya enggak? Iya Pak. Itu kan sebuah ya situasi dari saat ini yang memang sudah konsekuensi logis dari perkembangan ilmu dan teknologi, bahwa sekarang ini sudah era digital. Ini revolusi industri 4.0 ini dampak efeknya itu bukan hanya di industri tapi juga ke perilaku, pola pikir. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri bagi lembaga Aliansi Indonesia. Tantangan tersendiri karena kalau dulu ya zaman masih teknologi belum seperti sekarang ini, informasi terbatas. Nah, saat ini dengan adanya revolusi industri 4.0 dengan canggihan teknologi informasi, semua orang bukan hanya di kota besar, bahkan sampai ke pelosok memiliki akses langsung ke informasi. Nah, di satu sisi memang itu memang sangat menguntungkan karena segala sesuatu jadi lebih mudah. Tapi di sisi lain juga namanya akses informasi lebih mudah berarti bukan hanya informasi yang baik, informasi yang buruk pun dengan mudah dan sangat cepat akan menyebar. Barangkali kalau dulu kita bisa mudah ya, misalnya kita ada yang berita yang taruhlah kurang bagus, kita bisa cover itu Indo. Saat ini di zaman sekarang ini makin sulit karena apa yang terjadi di sini dalam hitungan detik menit bisa menyebar ke seluruh Indonesia bahkan dunia.
Nah inilah makanya terkait rencana kalau lebih tepatnya sebenarnya cita-cita saya sebagai pribadi. Nah, kalau kita mau agak ngomong besar, mau menyumbangkan sesuatu untuk lembaga Allianz Indonesia, cita-cita saya itu saya pengen bercita-cita Allianz Indonesia mampu merangkul kalangan yang lebih luas. Tadi seperti sudah saya sampaikan di depan, peran dan fungsi lagi kita lebih mampu meluaskan segmentasi, dan lebih mampu menerobos kalangan baru. Soalnya kalau mau jujur aja, selama ini segmen Allianz Indonesia ya kalangan itu aja, kalangan itu aja yang mungkin yang berbasis ormas dan berbasis laskar. Sulit untuk merangkul kalangan profesional, kalangan anak muda seperti kalian ini. Sebenarnya sulit kalian masuk ke sini karena ada datangnya ada Ibu Ati yang membawa. Tapi untuk kita pure bisa merangkul orang-orang seusia kalian, maksudnya murni ya, kita bersaing secara fair di melalui media sosial, sangat sulit. Lembaga Allianz ini sangat sulit merangkul kalangan seperti kalian. Nah itu cita-cita saya, bagaimana kita bisa kami ya media Allianz Indonesia bisa membuat terobosan untuk bisa merangkul kalangan seperti kalian. Kayak kalian ini kalau ngomongin soal politik ya, udah bosen, nggak minatnya bukan di situ, tantangannya beda. Ya kalau politik tuh yang minat ya seumuran saya ini, politik segala macam yang naruh minat ke usia saya. Kalau kalian ini lebih ke satu yang fun dan kreatif. Nah itu maksudnya kreatif itu jadi seperti juga saya bilang kalian anak muda itu harus nakal dan tertutup. Nakal itu kalau disalurkan dengan baik dan benar jadi kreativitas. Terus ya memang untuk tadi balik lagi bahwa ingin merangkul kalangan yang lebih luas, segmen yang lebih luas, kalangan profesional, kalangan terpelajar dan juga anak muda. Untuk saat ini ya kalau kita mau jujur kita harus lihat faktor ya SDM kita ya masih itu pola pikir ya bahwa masih terkungkung masa lalu, sulit untuk bagaimana kita bersaing di masa sekarang ini. Nah itu butuh insan-insan yang kreatif itu. Kalau zaman dulu kalau nggak salah Bung Karno bilang banyak orang gila yang bisa mengubah dunia. Kalian butuh orang gila. Saya ingin jadi orang gilanya Allianz Indonesia, mengubah belum berarti mengubah dia, tapi ada sesuatu yang pola pikirnya diubah, yang biasanya begini ada terobosan baru lah, kreativitas. Itu tadi bagaimana kalian ini, orang anak-anak seperti kalian ini datang ke Allianz Indonesia bukan karena ada yang bawa, tapi karena minat, tertarik, dan kemudian merasa betah dan nyaman. Bukan karena ada kepentingan dan bukan karena ada yang bawa. Ya, begitu kita sosialisasi bagaimana itu bisa menarik teman-teman seusia kalian, bisa menarik ya kalangan profesional, kalangan pelajar. Itu butuh tantangan tersendiri. Jadi ya kalau bagaimana tantangan ya, saya ngomong soal tantangan untuk bisa mewujudkan itu ada, tadi saya ada dua juga, internal dan eksternal. Internal ya kita terbentuk pola pikir yang sudah ada, yang begitu aja, yang takut perubahan, takut orang maju, takut nasinya terganggu dan lain sebagainya. Mungkin juga takut tersaingi atau juga seperti itu. Jadi tantangan internal juga nggak salah kalah berat, tapi itu bisa lah nanti kita butuh political will untuk bahwa kita yang mau membuat terobosan ini sedikit leluasa, itu perlu sedikit political will sebenarnya soal bantuan
untuk support. Itu nomor 2. Dia nomor 1 political will, kemauan bahwa memang perlu sebuah perubahan. Terus yang kedua tantangan eksternal. Memang eksternal ya sekarang kalau kalian buka YouTube, saya ngomong pakai perumpamaan ya. Kalian buka YouTube, buka Facebook. Kalau suka musik ya sekarang di YouTube, di Facebook, musisi jalanan skillnya nggak kalah hebat dengan musisi yang dulu dipandang sebagai dewa. Kalau zaman tahun 90-an kalau kalian suka musik paling tahu kita saya Steve Vai, Louis Armstrong, Satriani, itu skillnya luar biasa saat itu. Tapi sekarang biasa-biasa saja. Di jalanan banyak yang bisa seperti itu. Kalian juga kalau nonton panggung dangdut atau tunggal gitaris nggak kalah hebat skillnya. Artinya apa? Bahwa perubahan zaman ini sekarang udah nggak ada lagi orang hebat, semua orang hampir setara. Apa yang dulu hanya kalangan tertentu bisa, semua di jalanan pun orang bisa, pengamen jalanan sebenarnya gila. Itu ya contoh untuk musik. Begitu juga tentang ilmu, baik itu politik, sosial, hukum. Dulu hanya pakar-pakar ya, yang bisa punya akses itu. Akses sangat terbatas. Untuk masuk televisi harus restu, mendapat restu. Begitu ada program di sini untuk masuk televisi harus ada sponsor atau fee yang luar biasa. Sekarang orang bisa mensosialisasikan idenya masing-masing. Itu juga tantangan bagaimana kita bisa bersaing dengan ide-ide yang berkembang luas. Ini udah kayak pasar bebas sekarang ini. Dan ide-ide orang-orang itu hebat. Di luar sana orang-orang udah maju, giliran maju. Nah, bagaimana media Aliansi Indonesia? Saya juga ingin nanti kalau ini merangkul anak-anak muda yang masih pikirannya belum terlalu banyak terdoktrin, sehingga bisa lebih terbuka, lebih open-minded. Kemudian kita kasih wadah untuk pengembangan kreativitas, bukan untuk kita ajari, karena balik lagi kalau saya ajari teman-teman ini, saya ajari ya pintar bisa melakukan ini sesuatu, bisa bagus, tapi kalian nggak kreatif. Begitu saya nggak ada, kalian bingung mau bikin apa. Maksudnya dengan banyak merangkul teman-teman ini, kita ajar kreatif, kita membuat terobosan baru. Itu berangka untuk visi, misi, tujuan dan panjang moral Aliansi Indonesia. Nah itu kalau rencana sih, kalau rencana kan sudah tersusun. Saya lebih suka menyebutnya cita-cita. Nah apakah ini bisa terwujud ya? Dari apakah saya bisa mengatasi, kami bisa mengatasi tantangan terutama internalnya, karena lebih berat internal saya rasa ya. Eksternal ya, sebagai orang yang berjiwa selalu optimis, saya optimis mampu bersaing dengan pihak luar. Itu mungkin ada lagi apa ya? Oke, teman-teman, terima kasih Bapak atas waktu wawancaranya. Sekian wawancara saya dengan Bapak Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua sekaligus Pimpinan Redaksi Media Aliansi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.